China peringatkan Asia bahwa negara Su-35 Indonesia bukan negara lemah. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menyimak video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Indonesia memang sudah selesai berurusan dengan Su-35. Su-35 dilarang dibeli oleh Amerika Serikat dan Indonesia nurut akan hal ini. Amerika Serikat mengancam Indonesia akan kena sanksi CAATS-A bila nekat membeli Su-35. Ancaman ini mempan kepada Indonesia yang langsung melepaskan proses pembelian jet tempur buatan Rusia tersebut. Indonesia batal membeli Su-35 dan menangguhkan semua prosesnya meski kontrak masih aktif. Amerika Serikat memang tak ingin negara-negara di dunia membeli alutsista dari Rusia. Dibuat sejak zaman pemerintahan Donald Trump yang jengkel atas kelakuan Rusia di Crimea pada tahun 2014. Sebetulnya kasta dibuat untuk mematikan pasar senjata Rusia di seluruh dunia, bukan cuma Su-35. Semua senjata buatan Rusia terancam kena sanksi CAATS-A. Sialnya Indonesia bukan cuma mau beli Su-35. Indonesia juga mengincar alutsista lain dari negeri beruang merah seperti tank amfibi dan helikopter. Mengutip dari Military tahun 2022, akun Instagram tersebut membagikan daftar alutsista incaran Indonesia apa saja yang berpotensi kena sanksi dari Amerika. Setidaknya 3 kontrak pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan dengan Rusia yang terkendala sanksi kasta 6 pengadaan alutsista antara Kemhan dan Rosoboro. Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri senilai 1,44 miliar dolar terhenti karena ada kontring Amerika saat Persa Restrictions atau kasta adalah sarana pemerintah Amerika Serikat untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Keenam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat. 2. Pengadaan munisi tank amfibi BMP-3 FTNI Angkatan Laut. Yang ketiga, pengadaan helikopter Mi-17VN TNI Angkatan Darat. Yang keempat, pengadaan tank amfibi BMP-3 FTNI Angkatan Laut. Yang kelima, pengadaan transport BT-3 FTNI Angkatan Laut. Yang keenam, pengadaan pesawat pengganti F-5 TNI Angkatan Udara atas kontrak pengadaan munisi tank amfibi SMP-3F TNI Angkatan Laut telah menerima barang sebesar 2,99 juta, ungkap Military Base Amerika Serikat. Juga pernah menjelaskan kepada Indonesia secara eksplisit tentang larangan memiliki Su-35. Agak aneh memang duit punya Indonesia, namun yang mengambil keputusan adalah Amerika Serikat. Selain itu, ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2021. Kepala FSMTC
Dmitry Sugan menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya yaitu Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar Amerika Serikat untuk mengurangi exposure ke Amerika Serikat. Sanksi misalnya pada tahun 2017. Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35. Jelas beberapa waktu lalu, sementara itu Cina nampak menyayangkan Indonesia gagal meregok Su-35. Menurut Cina, Su-35 bisa membuat Indonesia mengungguli kekuatan udara negara-negara Asia Tenggara militer. Indonesia memiliki taring tajam dengan Su-35 dan jadi negara dengan kekuatan udara kuat. Jet tempur Sukhoi Su-35 adalah pesawat yang sangat berat. Pesawat tempur ini secara alami jauh lebih unggul dari F-16 dalam hal efektivitas tempur dan bahkan lebih baik dalam hal daya dukung. Harus diakui, kemampuan tempur Indonesia tak lemah. Di kawasan ini bahkan di dunia, Indonesia jauh lebih unggul dari negara-negara kecil. Biasa, jelas media Cina New.Kiki.com. Entah bagaimana nasib Su-35 ke depannya, apakah jadi dibeli atau tidak oleh Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut masih bersikeras untuk membeli jet tempur asal Rusia itu, sekalipun ada kecaman dari negara adidaya lain, yakni Amerika Serikat. Duta Besar Rusia Muhammadiyah Wahid Supriyadi memastikan Indonesia masih berkomitmen terkait kesepakatan kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak yang sudah ditekan Kementerian Pertahanan pada tahun 2018 itu mencapai 1,14 miliar. Status kesepakatan masih berlangsung, kata Muhammad Wahid Supriyadi. Mengatakan bahwa sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki hak untuk membeli peralatan pertahanan dari siapapun di tengah kecaman dari Amerika Serikat. Kami memahami ada kekhawatiran dari negara tertentu, tetapi kami adalah negara merdeka. Kami memiliki peralatan militer yang dibeli dari banyak negara. Kami bisa mendapatkannya dari Amerika Serikat, dari Eropa, tetapi juga dari Rusia. Terserah kepada kami untuk memutuskan, ujarnya. Menurut kesepakatan dari perjanjian senilai lebih dari 14 triliun tersebut, Rusia akan mengirimkan 11 pesawat Su-35 ke Indonesia. Tidak hanya itu, Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan pembelian tambahan helikopter militer Mi-17 buatan Rusia. Sinyal kedekatan dengan Kremlin sudah tercium saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Moskow untuk parade kemenangan yang diadakan pada tanggal 27 Juni untuk memperingati kemenangan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Selama kunjungannya, Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Alexander Fomin. Dengan kedua pihak membahas potensi pasukan Indonesia untuk menerima pelatihan di Rusia sebelumnya. Prabowo juga berencana untuk membeli jet tempur Eurofighter bekas dari Australia. Hal tersebut terungkap dari surat Prabowo kepada Menteri Pertahanan Australia, Claudia Tanner, tanggal 10 Juli.